Halo NDC Peoples, apa kabarnya hari ini? Ya, halo semua. Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Amin. Oke, di Revive kita hari ini, kita mau bahas sesuatu yang cukup menggelitik. Judulnya Keindahan yang Mematikan. Wah, kedengarannya dramatis sekali. Betul kan? Dan ini bukan tanpa dasar. Ayat utama pembahasan kita diambil dari 2 Korintus 11 ayat 14-15. Saya bacakan ya, bunyinya. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Oke. Jadi penyamaran itu poin kuncinya. Tepat. Dan ini didukung juga sama ayat hafalan kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 21 yang bunyinya, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, ini dia. Jadi ada keindahan yang menipu dan kita diminta untuk menguji. Gitu ya? Nah, itu dia. Nggak semua yang tampak indah itu ternyata baik. Yuk kita coba bedah lebih dalam. Boleh. Ada satu analogi yang menarik banget tentang bunga oleander. Pernah dengar? Bunganya itu, wah, memesona sekali kelihatannya. Oh, saya tahu. Cantik sekali memang. Nah, tapi ternyata setiap bagian dari bunga itu, dari kelopak, daun, sampai akarnya, itu mengandung racun yang sangat mematikan. Wow. Jadi ini gambaran sempurna untuk banyak hal dalam hidup ya, yang kelihatannya menarik tapi sebetulnya... Menyimpan bahaya rohani, tepat sekali. Dan ini nyambung banget sama ayat tadi. Bahayanya itu sulit dikenali karena iblis itu kan jarang datang dengan wujud yang seram. Justru sebaliknya ya. Betul, dia menyamar jadi malaikat terang. Dia membuat godaan itu terasa menyenangkan, memikat, bahkan kelihatan benar. Nah, itu yang paling bahaya, kelihatan benar. Iya, disitulah inti dari penipuannya. Kalau kita lihat contoh di Alkitab, ini polanya jelas sekali ya. Misalnya kejatuhan di Taman Eden. Itu kan nggak diawali dengan kekerasan atau ancaman, Sama sekali tidak. tapi dengan kata-kata manis, janji yang terdengar logis. Betul, sebuah tawaran yang kelihatannya bagus. Lalu ada juga Salomo. Nah, itu juga. Kejatuhannya bukan karena perang besar atau kesalahan fatal yang tiba-tiba. Bukan. Tapi karena kecantikan istri-istrinya kan, yang secara perlahan menarik hatinya menjauh dari Tuhan. Dan secara modern pun ini relevan banget. Misalnya karir yang kelihatannya menjanjikan, Oh ya, tapi ternyata pelan-pelan menggerus waktu kita sama Tuhan. Atau mungkin hubungan yang indah. tapi menjauhkan kita dari prinsip iman. Iya. Bahkan pelayanan loh, pelayanan yang bertumbuh pesat, tapi diam-diam malah menumbuhkan kesombongan dalam diri kita. Benar. Itu jebakan yang sangat halus. Jadi pertanyaannya, solusinya apa? Gimana cara kita membedakannya? Nah, kita kembali ke ayat hafalan tadi. Ujilah segala sesuatu. Tepat, tapi gimana cara mengujinya? Caranya adalah dengan berakar kuat pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu ibarat terang yang bisa menyingkap apa yang tersembunyi. Itu standar kita. Jadi itu tolok ukurnya ya? Betul. Untuk membedakan mana keindahan yang sejati dari keindahan yang beracun tadi. Keindahan sejati itu pasti dan selalu membawa kita semakin dekat kepada Yesus Kristus. Oke, ini pembahasan yang dalam sekali. Mungkin sebagai penutup, ada baiknya kita tinggalkan pendengar dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan secara pribadi. Ide yang bagus? Coba Anda pikirkan sejenak. Keindahan apa dalam hidup Anda yang belakangan ini paling menarik perhatian? Paling menyita energi Anda? Bisa apa saja kan? Karir, hubungan, hobi. Apa saja. Dan setelah itu, coba tanyakan pada diri sendiri dengan jujur. Apakah itu membawa Anda lebih dekat atau justru lebih jauh dari Tuhan? Pertanyaan yang sangat penting untuk kita semua. Baik, terima kasih sudah mengikuti Revive hari ini. Terima kasih semuanya, dan kami juga ingin mengajak Anda untuk bergabung dalam komunitas kami, yaitu Core NDC. Betul. Caranya sangat mudah. Silakan unduh aplikasi NDC yang sudah tersedia di Google Store untuk mendapatkan informasi lengkapnya di sana. Sampai jumpa.